Halo. Boleh kenalan dulu nih, nama sama dari bidang apa? Halo Komania, kenalin aku Ardi, selaku Kepala Bidang PSDA Kopma UIN Jakarta. Halo Kopmania, perkenalkan nama saya Raihan Fauzi Nugraha. Saat ini saya diamanahkan sebagai Kepala Bidang Administrasi Umum periode 2025. Ada yang nanya nih, kira-kira syarat masuk Kopma apa aja sih? Boleh nih syaratan kasih tahu Kopmania di luar sana. Baik, syarat untuk menjadi anggota Kopmania yang pertama yaitu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak terbatas dari fakultas manapun dan jurusan apapun itu bisa mendaftar menjadi anggota Kopma UIN Jakarta. Selain itu, syarat lainnya harus membayar uang simpanan sebesar Rp45.000. Nah, untuk pendaftarannya bisa melalui link G-Form yang tersedia di Instagram Kopma UIN Jakarta. Atau lebih simpel ya, bisa melalui DM Instagram Kopma. Halo Kak Ardi, ada yang nanya nih, selain jualan Sakura, kira-kira di Kopma ada kegiatan apa aja sih? Nah, di Kopma UIN Jakarta itu ada banyak banget kegiatan. Bukan hanya jualan, kita ada kegiatan pengembangan sumber daya anggota. Itu ada bermacam-macam. Ada semacam ekstrakurikuler atau kita dikenal dengan LSO. Mulai dari LSO Public Speaking, Creativa, Microsoft, kemudian LSO Sport and Fun, sampai dengan LSO Business Club. Semua itu bisa teman-teman dapatkan di Kopma UIN Jakarta. Jadi bukan hanya jualan, kita banyak kegiatan pengembangan sumber daya anggota lainnya di Kopma UIN Jakarta. Ada yang komen juga nih Kak, katanya Kopma terlalu banyak kegiatan. Gimana nih tanggapan Kak Ardi selaku Kepala Bidang PSDA? Yap, di Kopma UIN Jakarta memang ada beragam kegiatan. Ada banyak sekali dan variatif kegiatannya. Nah, kita Kopma UIN Jakarta ingin memberikan keleluasaan ke teman-teman semua untuk bisa milih mau ikut kegiatan apa. Jadi prinsip koperasi yang pertama, sukarela dan terbuka. Teman-teman dengan kesukarelaan bisa memilih mau ikut kegiatan apa yang menarik di Kopma UIN Jakarta. Semuanya kita sediakan untuk teman-teman anggota. Halo Kopmania, kenalkan aku Amna Mauliza dari Kadif Litbang Kopma UIN Jakarta 2025. Hari ini aku bakalan menjawab Speak Up Kopma. Ayo! Halo Kopmania, sekarang aku lagi bersama Kabid Keuangan. Kenalan dulu nama dan dari bidang apa? Halo semua, kenalin nama aku Randa Golia yang tahun ini diamanahkan menjadi Kepala Bidang Keuangan di Kopma UIN Jakarta. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Isfamka. Aku dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kepuluhan. Halo Kak Randa, ada yang nanya nih, bisa kakak aku nggak bisa makan-makan. Gimana nih tanggapan Kak Randa selaku bidang keuangan? Halo teman-teman, jadi sekarang di Kopma itu udah punya 3 QRIS. Ada QRIS Kopma, Kantin, dan QRIS Sakura. Jadi sekarang nggak usah khawatir lagi kalau misalkan mau jajan terus nggak bawa uang tunai, karena di Kopma bisa bayar pakai QRIS. Mbak Yusuf ada yang nanya nih, kenapa di Kopma masih kurang jajanannya? Gimana nih saran Mbak Yusuf? Oke, teman-teman Kopmania, terima kasih atas sarannya. Saya akan mencoba menjawab ya. Bahwasanya kenapa di jajanan di Kopma masih sedikit? Ya karena kalian bisa lihat sendiri, kita cukup terkendala dengan ruangannya dan ruangannya masih sangat minimalis ya. Dan jikalau kita misalkan mau menambah barang dagangan untuk memenuhi rak-raknya, itu juga bisa mempersempit karena kita juga tidak mempunyai tempat penyimpanan seperti ada barang-barang yang masih seperti barang fit, ades dan juga sebagainya. Mbak Yusuf ada yang nanya juga nih, kenapa Sakura nggak jualan lagi? Aduh, Sakura bukan yang nggak jualan nih kakak semua. Sakura kalau liburan emang Sakura nggak buka juga karena pemagangnya juga atau karyawannya juga mau liburan juga ya. Karena kan kalau misalkan Sakura buka setiap pas lagi liburan nggak ada yang beli dong. Karena kan kita konsumennya atau sasarannya itu mahasiswa-mahasiswa. Seperti itu, Mbak. Halo Kopmania, sekarang aku lagi bersama salah satu pengurus di Kopma UIN Jakarta. Boleh kenalan dulu nih Kak? Halo Kopmania, kenalin aku Angga Wakal, selaku Wakil Ketua Umum Kopma UIN Jakarta. Hari ini aku bakal bantu Kak Amnas sebagai Kadif Litbang untuk jawab pada teman-teman semua nih. Kenalin aku Ardi, selaku Kepala Bidang PSDA Kopma UIN Jakarta. Oke, halo Kopmania. Sebelumnya perkenalkan nama aku Aisyah Nurul Asiyah
dan aku di Kopma UIN Jakarta sebagai Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan periode 2025-2026. Halo Kak Lu, ada yang nanya nih di Inside Box Speak Up Kopma, kenapa di setiap kegiatan kepanitiaan di Kopma UIN Jakarta, ketua pelaksana kegiatan ditunjuk oleh BPH Kopma, kenapa tidak menggunakan sistem voting saja? Gimana nih tanggapan Kak Lu? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus teman-teman semua. Kenapa ketua panitia atau secara umum BPH Koor ya dalam acara itu kita pilih dari BPH Kopma? Jawabannya adalah simpel teman-teman. Karena kita BPH Kopma itu memposisikan diri kita seperti HRD kalau ada perusahaan. Dari mana HRD itu tugasnya adalah memfilter dan mencari pelamar kerja nih yang paling berkualitas dari pelamar kerja yang berkualitas. Sehingga kita pun sama seperti HRD itu teman-teman. Dengan HRD seperti itu dan kita dengan mencari yang paling berkualitas dan berkualitas, itu menjadikan kita tenang dalam pelaksanaan acaranya karena kita yakin bahwa yang kita pilih itu paling berkualitas dan paling bisa menghandle acara kita. Oke, berikutnya kenapa tidak diadakan voting saja di grup untuk memilih BPH tersebut? Jawabannya sederhana teman-teman. Karena yang pertama itu akan sangat memakan waktu, di mana kita harus menunggu 100 anggota lebih untuk memilih BPH tersebut. Sangat lama bukan? Dan yang kedua, saya yakin kalau misalkan teman-teman itu voting di grup, teman-teman akan bersifat subjektif tuh milihnya. Karena teman-teman akan milih teman-teman yang sekiranya dekat nih, bukan yang paling berkemampuan. Nah, itu sekian mungkin jawaban dari aku. Kenapa pemilihan BPH Koor diadakan oleh BPH Kopma dan kenapa tidak ada voting di grup? Kayak gitu ya, Mbak ya? Ya. Halo Kak Ardi, ada yang nanya nih, apa manfaat pemasukan anggota melakukan koperasi secara jangka panjang dan jangka pendek? Gimana pendapat Kak Ardi? Oke, luar biasa pertanyaan. Terima kasih buat yang sudah. Oke, jadi mengenai pertanyaan ini, aku teringat perkataan dari seorang tokoh koperasi di Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Dia mengatakan bahwasanya koperasi itu bukan hanya sekedar berekonomi, bukan hanya sekedar tentang berbisnis, itu juga tentang pendidikan di dalamnya. Maka pendidikan bagi anggota koperasi itu dari segi jangka panjang sangat bermanfaat. Karena dalam koperasi itu bukan hanya tadi mengenai bisnis, kita juga mengedepankan pentingnya kebersamaan, mengedepankan pentingnya keinginan untuk bekerja sama kolektif dalam sebuah organisasi. Seorang pakar, terutama pada tahun 2012, mengatakan bahwasanya pemahaman tentang prinsip koperasi bagi seorang anggota itu berdampak besar, karena mereka memiliki pemahaman akan pentingnya kesadaran kolektif, pentingnya rasa kekeluargaan, sehingga impactnya adalah peningkatan partisipasi dari anggota meningkat. Bukan hanya secara administratif, tapi juga dalam hal pengembangan, inovasi, kemudian dalam hal usaha juga mereka bisa turut berpartisipasi aktif. Maka kita harapkan ke depannya dari segi jangka panjang, anggota koperasi yang telah memiliki kematangan ilmu koperasi bisa menerapkan dari segi kemudian kebersamaannya, dari segi kolektivitasnya, dari segi ilmu sosial ekonominya itu di dunia dan jangka panjang yang lebih luas. Koperasi Mahasiswa Jakarta itu hadir, kita menyediakan yang namanya pendidikan perkoperasian, mulai dari pendidikan pengantar, dasar, menengah, dan lanjutan. Semua itu kembali lagi untuk menunjukkan visi dan cita dari Bapak Koperasi kita, Muhammad Hatta, yang mengatakan dan mengedepankan bahwa koperasi bukan hanya sekedar berekonomi, tapi juga terdapat pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Halo Kak Isya, ada yang nanya nih, kenapa pendidikan di Kopma UIN Jakarta selalu berbarengan dengan UAS atau UTS anggota? Gimana nih pendapat Kak Isya selaku diklat di Kopma UIN Jakarta? Oke, aku izin jawab ya teman-teman. Sebelumnya mungkin aku terima kasih banyak kepada Kopmania yang telah memberi masukan kepada kami. Jadi aku izin menjelaskan ya teman-teman, bahwasanya kenapa sih pendidikan perkoperasian di Kopma UIN Jakarta itu selalu bentrok dengan UTS ataupun UAS. Oke, jadi sebelumnya itu agenda yang ada di Kopma UIN Jakarta sudah tertera di timeline yang ada teman-teman. Nah, untuk pendidikan perkoperasian sendiri dilaksanakannya pada awal tahun itu ada di 5 bulan sekali untuk pendidikan dasar dan 1 bulan setelahnya itu untuk pendidikan menengah. Dan selanjutnya terdapat pelaksanaan pendidikan dasar 1 kali lagi dan 1 bulan setelahnya terdapat pelaksanaan pendidikan lanjut. Jadi, kesimpulannya ada 3. Yang pertama,
Pemilihan ketua panitia di Koma Win Jakarta langsung oleh BPH Koma karena jika dilakukan secara voting maka akan memakan waktu lebih banyak. Yang kedua, pendidikan di Koma Win Jakarta sudah dilakukan secara selinear atau sejalan karena kegiatan di Koma Win Jakarta bukan hanya satu kegiatan tapi banyak kegiatan lainnya. Yang ketiga adalah pemahaman anggota terhadap koperasi secara jangka panjang dan jangka pendek. Terdapat dua aspek. Yang pertama, untuk diri sendiri, yaitu timbulnya rasa kekeluargaan dan produktivitas. Untuk lingkungan, yaitu meningkatkan produktivitas, sosial ekonomi, dan budaya secara kooperatif. Halo Komania, sekarang aku lagi bersama salah satu pengurus di Koma Win Jakarta. Kenalan dulu nih Kak, nama dan dari divisi apa? Nama aku Rabia Kanita sebagai Kepala Divisi PMB. Halo teman-teman, kenalin aku Ardi, Kepala Bidang PSDA Koma Win Jakarta 2020. Halo Kak Ardi, ada yang ngerumi di Inside Box. Katanya kegiatan yang ada di Koma Win Jakarta sangat berdekatan. Gimana nih tanggapan Kak Ardi? Oke, ya betul sekali ya teman-teman. Jadi di Koma Win Jakarta memang kita terkenal banyaknya kegiatan dan ragam kegiatan itu mulai dari yang skala kecil sampai dengan skala besar sampai nasional. Harapannya adalah memang ini menjadi wadah bagi teman-teman semua untuk melatih dan mengasah skill leadership, teamwork, dan komunikasi strategis. Memang pada kegiatan seringkali dikeluhkan oleh anggota, mereka merasakan sepertinya perlu dibuat cara yang lebih jauh gitu, agar kepanitiaan sebelumnya dengan kepanitiaan baru punya waktu yang cukup senggang untuk mempersiapkan kepada berikutnya. Terima kasih atas sarannya. Semoga ke depan saran-saran ini bisa direalisasikan untuk di next kepengurusan yang baru. Terima kasih. Oke, Karabia nih ada yang nanya nih, mana sih lebih ke ngasih tahu. Dia tuh sering lewat secret, tapi dia nggak berani main ke secret. Ini tanggapan Karabia. Aduh, gak usah takut guys, sumpah. Kalian kalau main ke secret itu pasti udah kita orangnya tuh welcome banget. Pasti kita bakal ngajak teman-teman untuk berdiskusi, untuk bercanda-bercanda di secret supaya secretnya itu bisa nyaman dan gak perlu takut lagi ke secret. Jadi nono ya, nono. Harus ke secret, Harus ke secret. Cus ke secret guys.